Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya sehingga kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hukum Ohm di mana eh, hukum Ohm ini diterapkan juga materi-materi dari yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu Ibu Susilo Indrawati. Lanjut. Nah, perkenal perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Angelina Zuratul Aulia dengan NRP 501241009. Perkenalkan, nama saya Rofikotul Hasana dengan NRP terakhir 018. Perkenalkan, saya Hafsah Wafa Syahida dengan NRP terakhir 024. Perkenalkan saya Rika Belawati dengan NRP akhir 108. Dan perkenalkan saya Katin Daniela dengan NRP akhir 003. Selanjutnya yaitu ada dasar teori. Nah, dasar teori yang pertama yaitu apa sih hukum Ohm itu? Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan dan berbanding terbalik dengan resistansinya. Di mana persamaan hukum Ohm ini juga ada arus listrik di mana I sama dengan V per R di mana I arus listrik, V tegangan listrik, dan R resistansi. Lanjut. Nah, dasar teori yang kedua yaitu arus. Pengertian dari arus listrik. Arus listrik merupakan aliran muatan listrik yang bergerak melalui penghantar tiap satuan waktu, di mana persamaannya I sama dengan dq per dt, di mana I sama dengan arus listrik, dq muatan listrik, dan dt waktu. Selanjutnya yaitu rapat arus. Rapat arus yaitu besaran vektor yang menunjukkan banyaknya arus persatuan luas penampang serta arah gerakannya itu muatannya positif. Jika suatu elemen luas dia tegak lurus terhadap permukaan, maka arus total yang melewati permukaan tersebut dapat dihitung menggunakan integral permukaan, di mana persamaannya yaitu J sama dengan I per A perbandingan antara kuat arus listrik dengan luas penampang penghantar. Selanjutnya yaitu tegangan. Tegangan adalah beda potensial listrik antara dua titik. Tegangan ini menunjukkan energi yang mendorong muatan listrik mengalir. Satuannya yaitu volt. Kemudian persamaannya itu kalau dari energi V sama dengan W per I, dan dengan hukum Ohm V sama dengan I dikali R, tegangan sebanding dengan arus untuk resistansi tertentu. Selanjutnya yaitu resistansi. Apa sih resistansi itu? Resistansi merupakan hambatan yang dialami arus listrik ketika melewati suatu penghantar. Persamaannya yaitu R sama dengan ρ dikali L per A, di mana ρ merupakan hambatan jenis, L merupakan panjang, A merupakan luas penampang. Nah, hubungannya dengan hukum Ohm merupakan V sama dengan I dikali R, yaitu arus berbanding terbalik dengan resistansi pada beda potensial tertentu. Selanjutnya yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian di mana komponen disusun secara berurutan, di mana persamaannya R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah hingga Rn. Kemudian rangkaian paralel merupakan rangkaian di mana komponen disusun secara berdampingan, di mana persamaannya 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 hingga ditambah 1 per Rn. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke metodologi. Next. Oke, baik. Berikut adalah skema alat yang kita gunakan pada praktikum hukum Ohm. Yang pertama ada power supply yang kita gunakan sebagai pemberi tegangan dalam rangkaian. Kemudian ada dua multimeter digital yang dimana satu digunakan untuk mengukur arus dan satunya lagi digunakan untuk mengukur tegangan. Kemudian kita menggunakan satu buah resistor yang digunakan untuk sebagai hambatan di dalam rangkaian. Kemudian kita menggunakan kabel dan breadboard, di mana kabel digunakan untuk menghubung rangkaian dan breadboard digunakan sebagai tempat menyusun rangkaian. Next. Kemudian berikut adalah skema yang digunakan pada praktikum ini, di mana untuk mengukur arus kita lakukan dengan bentuk seri, sedangkan untuk tegangan kita lakukan dalam bentuk paralel.
Oke, berikut adalah diagram alir, yaitu adalah langkah kerja yang kita lakukan dalam praktik ini, di mana rangkaian disusun dari hubungan dengan resistor sebesar 3 ohm, kemudian rangkaian dihubungkan dengan power supply yang tegangannya diatur sebesar 1 volt. Setelah itu didapatkan data nilai arus dan tegangan. Kemudian dilakukan variasi tegangan dari 1 hingga 5 volt. Jika tidak didapatkan nilai data, maka power supply diatur kembali dari 1 sampai 5 volt. Jika sudah dilakukan pengulangan, maka akan didapatkan nilai tegangan arus dan nilai tegangan dan arus keseluruhan. Next. Yang selanjutnya adalah analisis data sebelum kita analisis untuk selanjutnya. Yang pertama merupakan data pada variasi 1 volt dengan 5 pengulangan. Selanjutnya adalah data pada variasi 2 volt dengan 5 pengulangan. Data pada variasi 3 volt dengan 5 pengulangan. Berikutnya ini tabel data pada variasi 4 volt dengan 5 pengulangan. Dan yang terakhir yakni tabel pada variasi 5 volt dengan 5 pengulangan. Baik, selanjutnya masuk ke ralat pengukuran. Next. Dalam percobaan, tentunya data yang kami dapatkan itu tidak tentu sesuai dengan teori, sehingga perlu pengecekan ulang dengan menghitung nilai standar deviasi dengan menggunakan nilai rata-rata. Seperti contoh, menggunakan variasi tegangan 1 volt yang ada di slide dan menghasilkan data 0,0465 sekian untuk standar deviasi. Selanjutnya, berikut adalah nilai standar deviasi dari variasi tegangan 1 volt hingga 5 volt. Yang selanjutnya adalah hasil akhir dan angka penting, di mana hasil akhir merupakan hasil penulisan terbaik dengan disertai toleransi hasil pengukuran berupa ralat pengukuran. Berikut hasil akhir dari data hasil pengukuran di mana X sama dengan X rata-rata plus minus standar deviasi X. Selanjutnya, definisi dari angka penting merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan satu angka taksiran, di mana aturan angka penting sendiri terdiri atas 6 poin. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Yang kedua, angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol adalah angka penting. Yang ketiga, angka nol di belakang koma adalah angka penting. Yang keempat, angka di sebelah kanan angka bukan nol termasuk angka penting. Yang kelima, angka di sebelah kiri angka bukan nol tidak termasuk angka penting. Dan yang terakhir, semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah adalah angka penting. Berikut contoh perhitungan menggunakan variasi 3 volt, di mana diketahui nilai rata-rata X 3,0480 ohm, sementara standar deviasi X 0,0545, di mana didapatkan hasil sebagai berikut. 3,05 plus minus 0,05 ohm. Disebutkan dengan nilai X sama dengan 3,05 yang terdiri atas 3 angka penting. Sementara nilai delta X sama dengan 0,05 berdasarkan pada satu angka taksiran. Berikut data hasil tabel pada hasil akhir dan angka penting pada variasi 1 volt hingga 5 volt. Selanjutnya yaitu ada perambatan ralat, di mana definisinya adalah proses untuk menentukan besar ralat pada suatu hasil perhitungan berdasarkan ralat dari besaran-besaran yang digunakan untuk menghitungnya. Nah, di sini persamaan yang digunakan pada hukum Ohm ini, yang digunakan pada perambatan ralat ini, yaitu delta R sama dengan R delta V per V plus delta I per I, di mana contoh perhitungannya sebagai berikut.
dengan hasil perempatan ralat 131,189 ohm. Nah, berikut tabel perhitungan perlambatan ralat di mana variasi 1 hingga 5 volt. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu perambatan gayut. Nah, definisinya itu ralat gayut merupakan ralat perambatan yang saling memengaruhi antar variabel, di mana besaran-besaran tersebut menggunakan alat yang sama dan cara mengatasi yang sama dalam tempo yang sama juga. Hukum Ohm ini dianggap sebagai perambatan gayut sebab semua besaran diukur menggunakan alat yang sama, yaitu multimeter, dengan besaran yang tepat pada rangkaian yang sama dan kondisi yang sama dalam waktu yang sama. Nah, berikut contoh perhitungannya di mana contoh ini menggunakan variasi 3 volt dengan data tersebut. Nah, dihasilkan dari perambatan gayutnya yaitu 0,0196 ohm. Nah, ini tabel perhitungan dari perambatan gayut dengan variasi 1 hingga 5 volt beserta persen ketidakpastiannya. Oke, kemudian adalah distribusi Gaussian. Next. Distribusi Gaussian juga sering disebut juga dengan distribusi normal, merupakan jenis distribusi probabilitas simetri dan berbentuk lonceng, di mana ia menggambarkan nilai data tersebar di sekitar rata-rata, di mana nilai yang dekat rata-rata sering begitu pula sebalik. Kemudian untuk perhitungan kita akan menghitung Z-score, di mana Z-score ini menggunakan data dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan standar deviasi, di mana standar deviasi menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian setelah didapatkan kedua hal tersebut, kita dapat menentukan nilai probabilitas menggunakan persamaan tersebut. Next. Kemudian hasil pengukuran kita lakukan pada Excel dan didapatkan nilai standar X, probabilitas, dan kepekatan distribusi. Next. Kemudian setelah dilakukan perhitungan pada Excel, didapatkan kurva distribusi normal di mana standar X, standar Z menjadi sumbu X dan kepekatan distribusi menjadi sumbu Y-nya. Dapat kita lihat jika kurva membentuk lonceng seperti normalnya distribusi normal. Namun pada data ke-25 didapatkan kurva yang agak melenceng. Ini disebabkan karena standar Z itu nilainya tidak boleh lebih besar dari 2 dan tidak boleh lebih kecil dari min 2. Next. Oke, kemudian ada penolakan data, di mana penolakan data ialah data yang dibuang atau tidak digunakan karena dianggap tidak wajar dan terlalu jauh dari pola umum. Untuk penolakan data, kita menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana data dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi. Untuk perhitungannya, kita dapatkan dari rata-rata dan standar deviasi, sehingga T mendapatkan hasil 0,5. Next. Oke, baik. Berikut adalah hasil perhitungan T, di mana itu dapat memberikan keterangan apakah data tersebut diterima atau ditolak. Kita lihat contoh dari nomor 1, di mana data X pada nomor 1 itu diterima karena nilainya tidak lebih kecil dari 3,023 dan tidak lebih besar dari 3,139, sehingga data tersebut diterima. Begitu pula dilakukan analisis pada data-data selanjutnya. Next. Baik, seperti Selanjutnya yaitu pembobotan. Next. Pembobotan merupakan proses memberi nilai bobot pada setiap hasil pengamatan agar hasil akhirnya mencerminkan kontribusi atau keakuratan relatif dari masing-masing pengamatan. Jadi, semakin kecil ketidakpastiannya, maka nilai bobot tersebut akan semakin besar. Bisa dilihat di slide, ada beberapa persamaan yang akan digunakan untuk contoh perhitungan, yaitu ada menentukan bobot, rata-rata berbobot, dan juga ketidakpastian berbobot. Next. Berikut adalah contoh perhitungannya. Contoh perhitungan tersebut didasarkan pada variasi 1 volt, yang mana sudah ditunjukkan sebelumnya pada hasil tabel, bahwasanya diketahui R ukur sama dengan 3 ohm,
dan R hitung diumpamakan sebagai X, serta error diumpamakan sebagai E. Error dalam bentuk persen tersebut diubah menjadi bentuk biasa dan dikalikan dengan R ukur, sehingga akan menghasilkan C, yang mana C tersebut akan digunakan sebagai perhitungan pembobotan dengan rumus W sama dengan 1/C². Bisa dilihat pada slide hasil perhitungan W1 sampai dengan W5. Terlihat bahwasanya W5 lah yang paling presisi sehingga memiliki bobot yang paling besar. Next. Selanjutnya, di sini ada contoh perhitungan rata-rata berbobot dan ketidakpastian berbobot. Dengan hasil akhir, rata-rata berbobot adalah 3,1527 ohm dan ketidakpastiannya adalah 0,0689 ohm. Nah, dari contoh perhitungan tersebut juga dapat diterapkan di variasi lain, yaitu variasi 2 sampai dengan 5 ohm. Dengan hasil akhirnya dapat dilihat di tabel berikut. Next. Yang selanjutnya adalah analisis grafik, di mana grafik merupakan visualisasi data yang menggambarkan kelakuan hasil pengamatan terhadap variabel yang memengaruhi. Penentuan suhu grafik pada hukum Ohm tersebut yakni di mana kita ingin mendapatkan garis linear berupa R, maka suhu delta Y merupakan V, sementara delta X merupakan variabel I. Di mana hasil grafik before terlihat bahwa arus listrik menepati sumbu Y, sementara sumbu X ditempati oleh tegangan. Yang selanjutnya pada hasil after, sumbu X menempati arus listrik, sementara sumbu Y menempati tegangan. Terlihat bahwa hasil akhir before angka yang digunakan belum menerapkan angka penting sehingga data yang dihasilkan tidak konsisten. Yang selanjutnya, grafik dengan tegangan pada sumbu X dan arus pada sumbu Y sehingga kemiringan grafik menunjukkan nilai konduktansi. Sedangkan yang dicari adalah nilai resistensi. Maka yang benar, yakni yang after, satu, angka yang digunakan sudah menerapkan angka penting sehingga data yang dihasilkan konsisten. Selanjutnya, grafik dengan arus pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y sehingga kemiringan grafik menunjukkan nilai resistansi. Berikut merupakan analisis data after setelah kita menggunakan data angka penting. Yang dimana berikut data pada variasi 1 volt. Selanjutnya data pada variasi 2 volt. Data pada variasi 3 volt. Data pada variasi 4 volt. Dan yang terakhir data pada variasi 5 volt. Dari percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa gejala fisik yang dapat diamati pada saat vakum. Yang pertama adalah resistor terasa hangat seiring meningkatnya arus listrik. Hal ini menunjukkan adanya energi listrik yang berubah menjadi energi panas sesuai dengan karakteristik resistor saat dialiri arus. Dan yang kedua adalah apabila salah satu komponen dilepas, maka rangkaian menjadi terbuka dan arus listrik yang terukur bernilai 0. Nah, dari yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasannya hukum Ohm dapat dibuktikan melalui hasil tabel pengukuran dan grafik yang dihasilkan, yaitu tegangan berbanding lurus dengan arus dan berbanding terbalik dengan hambatan. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.